Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nandianti dari kelas 2C PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang konsep dasar perkembangan peserta didik. Pada konsep dasar perkembangan peserta didik ada 6 hal yang mendasari. Yang pertama, konsep dasar perkembangan. Yang kedua, ciri-ciri perkembangan. Yang ketiga, prinsip-prinsip perkembangan. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang kelima, tujuan mempelajari perkembangan peserta didik. Yang keenam, manfaat mempelajari perkembangan peserta didik. Yang pertama, konsep dasar perkembangan. Pada konsep dasar perkembangan ada 4 hal. Yang pertama, pertumbuhan, yaitu perubahan kualitatif secara alamiah maupun hasil belajar. Yang kedua, kematangan, yaitu perubahan kuantitatif fungsi psikofisik dari tidak siap menjadi siap. Yang ketiga, belajar, yaitu perubahan perilaku akibat pengalaman baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang keempat, latihan, yaitu perubahan secara mekanis pada psikomotorik akibat pengalaman. Selanjutnya, ciri-ciri perkembangan. Pada ciri-ciri perkembangan ada 4 ciri-ciri. Yang pertama, terjadinya perubahan besar pada aspek fisik maupun psikis. Yang kedua, terjadinya perubahan secara proporsi, artinya perubahan secara seimbang antara aspek fisik dan aspek psikis. Yang ketiga, hilangnya tanda-tanda lama. Contohnya pada aspek fisik, hilangnya gigi palsu, dan pada aspek psikis, hilangnya sifat kekanak-kanakan. Yang keempat, munculnya tanda-tanda baru. Contohnya pada aspek fisik, anak akan mengalami perubahan yang sangat signifikan, mulai dari postur tubuh dan tinggi badan. Dan pada aspek psikis, anak akan mengalami perkembangan rasa ingin tahu yang tinggi. Selanjutnya, prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan merupakan hal yang tiada hentinya. Artinya, manusia akan terus berkembang, mulai sejak lahir, masa dewasa, hingga usia tua, dengan didasari pencapaian kematangan fisik. Yang kedua, individu memiliki sifat individual dan berkembang secara perkembangannya. Artinya, walaupun memiliki usia yang sama, namun perkembangannya akan berbeda karena sifat individual yang berbeda satu dengan yang lain. Yang ketiga, semua aspek perkembangan saling berkaitan, mulai dari aspek fisik, kognitif, spiritual, dan emosi. Semua itu saling berhubungan erat. Selanjutnya, perkembangan terarah, yaitu perkembangan terjadi secara bertahap, mulai dari kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan terbentuk atas dasar aspek sebelumnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal ada 2 hal. Yang pertama, kondisi fisik. Kondisi fisik merupakan fisik yang biologis atau genetika yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Dan kondisi psikis. Kondisi psikis dan psikis individu harus seimbang. Ranah perkembangannya mencakup kognitif dan bahasa, emosional, dan sosial moral. Yang kedua, faktor eksternal terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan fisik yang terdiri atas kebersihan lingkungan, sanitas, kondisi cuaca, keadaan geografis yang berpengaruh pada proses kehidupan individu. Yang kedua, lingkungan non-fisik, yaitu terbangun atas dasar komponen keluarga, pendidikan, dan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik. Selanjutnya, tujuan mempelajari perkembangan peserta didik. Yang pertama, agar mendapatkan ekspektasi nyata tentang peserta didik. Yang kedua, dapat membantu mengenali adanya penyimpangan pada diri peserta didik. Yang ketiga, memahami
supaya bersikap tepat. Dan keempat, dapat merespon perilaku peserta didik dengan tepat. Selanjutnya, manfaat mempelajari perkembangan peserta didik. Bagi pendidik, mendapat gambaran tentang perkembangan dan faktor yang berpengaruh pada perkembangan. Dan yang kedua, mendapat gambaran tentang pendidikan dan yang sesuai dengan tahap perkembangan. Bagi peserta didik mendapatkan ilmu tentang konsep dasar perkembangan, baik secara individu maupun sosial. Dan yang kedua, peserta didik dapat menerapkan konsep dasar perkembangannya pada kehidupannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.